Adik-adik di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Saya berdoa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Meski dalam situasi pandemi, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan tubuh kita dan juga tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Pasti di antara adik-adik sekalian sudah sering mendengar kata prosedur. Karena materi ini berkaitan dengan aktivitas dan kegiatan kita setiap hari, apakah itu di rumah atau di sekolah. Contohnya, ketika adik-adik mau memulaikan aktivitas di pagi hari, misalnya sebelum pergi ke sekolah, pasti ada beberapa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Di antaranya mandi, mengenakan pakaian seragam, mengenakan kaos kaki, mengenakan sepatu, menyiapkan alat tulis dan juga tas, kemudian berangkat ke sekolah. Nah, tahapan-tahapan itulah yang disebut dengan prosedur. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ada satu materi yaitu teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai sesuatu. Tujuan teks prosedur adalah untuk memandu seseorang membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu secara tepat. Nah, adik-adik, ciri dari teks prosedur ada dua. Yang pertama ada ciri isi dan yang kedua ada ciri bahasa. Ciri isi terdiri atas tiga, yaitu panduan langkah-langkah, aturan dan batasan, dan isi kegiatan. Sedangkan untuk ciri bahasa, menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat saran dan larangan, menggunakan kata dengan ukuran akurat, dan menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Batasan dari ciri bahasa adalah yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Contoh kalimatnya, masukkan garam secukupnya atau rebus hingga matang. Yang kedua, menggunakan kalimat saran dan larangan. Contoh kalimatnya, sebaiknya tarian dilatih berulang-ulang. Yang ketiga, menggunakan kata dengan ukuran akurat. Contoh kalimatnya, tambahkan setengah liter air. Dan yang keempat, menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Contoh kalimatnya, masukkan setengah sendok garam. Jadi adik-adik, teks prosedur terbagi atas beberapa jenis. Di antaranya, teks prosedur melakukan sesuatu, teks prosedur menggunakan sesuatu, dan teks prosedur membuat sesuatu. Teks prosedur terdiri atas 4. Yang pertama, pengantar atau pendahuluan. Dalam pengantar atau pendahuluan, biasanya dijelaskan tujuan dari pembuatan teks prosedur atau hasil akhir yang ingin dicapai dalam melakukan tahapan-tahapan pada teks prosedur. Yang kedua adalah alat dan bahan. Pada struktur yang kedua, bagian ini berisikan bahan-bahan alat-alat yang perlu disiapkan sebelum melakukan kegiatan. Struktur yang ketiga adalah langkah-langkah yang berisi tahapan-tahapan untuk melakukan sesuatu. Sedangkan struktur yang terakhir adalah penutup yang berisi kesimpulan atau penekanan terhadap hasil. Aspek kebahasaan teks prosedur sama dengan ciri bahasa teks prosedur, yaitu menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat saran dan larangan, menggunakan kata dengan ukuran akurat, dan menggunakan kalimat dengan batasan yang jelas. Langkah-langkah menulis teks prosedur adalah yang pertama, menentukan topik, yang kedua, mengumpulkan informasi, yang ketiga, mengembangkan informasi, yang keempat, menentukan judul, dan yang kelima, menulis atau menyusun teks prosedur. Nah adik-adik, demikianlah materi tentang teks prosedur. Dan sekarang tugas adik-adik di rumah adalah menulis satu teks prosedur dengan berpedoman pada struktur teks prosedur,
aspek kebahasaan teks prosedur, dan langkah-langkah menulis teks prosedur. Adik, jika kalian sudah selesai menulis satu teks prosedur, maka kalian harus mengumpulkan teks prosedur tersebut kepada guru bahasa Indonesia kalian masing-masing. Sekarang Ibu Guru pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.